Bentar. Screen-nya. Screen-nya kelihatan nggak, Kak? Udah, Kak, udah. Oke, kita mulai ya. Oke, suaranya jelas, Kak, di sana? Jelas, Kak, jelas. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, Kak Tuti Pramelia, bisa dipanggil Kak Tuti ya. Jadi hari ini itu kita akan membahas sedikit mengenai kimia untuk UTBK tahun 2020 ini ya. 2022 ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya Kakak mau memberikan sedikit informasi mengenai kegiatan bimbel UTBK di Hore Digital dulu ya. Jadi di Hore Digital itu akan diadakan kelas intensif untuk persiapan UTBK ya, Kak? Iya, Kak. Nah, itu buat gimana yang kegiatannya? di chat nanya tuh, yang PDF coret-coretannya di share di mana yang dari kemarin-kemarin. Itu PDF file materi yang Kementerian Teaching itu hanya diberikan ke siswa bimbel paket premium. Nah, yang ini nih, yang lagi di-share ini, itu kalau mau daftar silahkan ya, bimbel online UTBK paket premium. Tuh. Ya, jadi kegiatan itu berlangsung daring ya, Kak? Ya, Kak, via Zoom. Terus dimulainya tanggal 28 Maret sampai H-1 UTBK 2022. Seperti kata Kak Isan tadi, kalian adik-adik bakalan dapat fasilitas seperti yang tertera di posternya ya. Ada TO, kuis, motivasi, grup diskusi, live teaching kayak hari ini ya, Kak. Terus ada e-book, modul, Ya, materi, dan masih banyak kegiatan fasilitas lainnya gitu. Kalau untuk informasi selengkapnya dan pendaftarannya hubungin Kakak ya, Kak? Iya, yang di footer itu oleh IG, oleh Liza atau chat ke WA adminnya tuh. Jadi nanti ini paket intensif dari tanggal 28 Maret sampai H-1 UTBK. Kita akan melakukan live teaching terus setiap minggunya, dan setiap minggunya juga akan ada kuis sama ada latihan soal gitu. Sampai H-1 UTBK gitu. Jadi kalau kalian yang mau ikut live teachingnya terus, setiap minggu akan diadakan live teaching dan akan diadakan kuis gitu, kuis UTBK untuk persiapan kalian untuk siswa yang bimbel paket premium. Tuh, cuma 500.000 hanya sekali bayar sampai H-1 TBK. Lumayan kan? Oke, Kak, lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke materi untuk kimia UTBK 2022 ini. Jadi persebaran materi kimia yang sering muncul itu seperti stoikiometri, ikatan kimia, redoks, elektrokimia, terus larutan, kimia organik, ketimbang kimia, dan laju reaksi ya. Nah, kalau kayak stoikiometri itu biasanya soal-soal yang munculnya kayak cari mol, suatu senyawa, massa molekulnya, terus volume zat yang bereaksi ataupun yang dihasilkan, jumlah partikelnya. Terus juga kalau stoikiometri itu karena itu perhitungan kimia ya, jadi itu dia relate sama materi-materi yang lain gitu. Bisa masuk ke kesetimbangan, asam basa, hidrolisis, kelarutan, dan lainnya gitu. Terus kalau ikatan kimia itu soal-soal yang sering muncul itu kayak bentuk molekul, terus kepolarannya, hibridisasinya apa, kayak gitu. Kemudian kalau redoks sama elektrokimia, soal-soalnya biasanya kayak redoks biasanya ini ya, kayak penyetaraan reaksi redoks,
terus siapa oksidatornya, siapa reduktornya, kemudian notasi sel, hukum Faraday, terus NO sel, dan mungkin kayak korosi gitu ya, aplikasi dari elektrokimia. Kemudian kalau larutannya itu soal-soal yang sering muncul itu kayak identifikasi senyawa. Kalau contohnya di dalam masuk kayak asam, kayak itu bisa juga masuk ya. Kayak dia asam basa, terus di sana juga berarti masuk tuh teori asam, Lori dan yang lainnya gitu. Terus larutan itu juga kayak masuk ke sifat-sifat koligatif larutan ya, yang penguapan, titik didih, titik beku kayak gitu. Kalau kimia organik itu masuknya ke materi yang senyawa turunan alkana ya. Jadi struktur kimianya apa, nama senyawanya apa gitu. Terus hasil yang terbentuk dari reaksi senyawa organik itu apa. Kalau untuk kesetimbangan kimia dan laju reaksi itu, soal-soalnya biasanya kayak tetapan laju reaksinya dari soal itu apa, order reaksinya apa, terus energi aktivasinya, konsentrasi awal, konsentrasi akhir, kayak gitu. Terus kalau materi-materi lainnya, seperti termokimia, unsur, atom, kayak gitu. Sifat-sifat unsur, kayak gitu ya. Yang pasti, adik-adik sudah pernah belajar materinya. Intinya mah materi kelas 10 sampai 12 yang adik-adik pernah pelajari gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu beberapa contoh soal yang muncul pada UTBK. Oke, sekarang kita sedikit membahas mengenai stoichiometry ya. Nanti setelah ini contoh soal mengenai materi ini. Oke, kalau stoichiometry itu merupakan salah satu materi yang pasti ada ya, karena itu tuh relate sama materi yang lainnya juga gitu. Di UTBK kimia. Terus dasar-dasar dari stoichiometri perhitungan kimia itu kan yang wajib banget nih diketahui pasti konsep mol ini ya. Mol untuk pencarian mol dari massa, kalau diketahui dari molalitas ataupun jumlah vertikal, volumenya kayak gitu. Ini konsep mol yang bisa dibilang wajib banget untuk diketahui ya. Terus kalau dasar-dasar yang lainnya dari stoichiometri itu kayak hukum dasar kimia, kayak perbandingan volume, perbandingan massa, kayak gitu. Terus rumus empiris, rumus molekul, massa atom relatif, dan lainnya ya. Oke, ini mau dicatat dulu nggak? Soalnya nanti pas di contohnya kita bareng gitu nyelesainya. Maksudnya kakak nggak ngasih penjelasan jawaban langsung. Jadi kita nanti pas di contoh bareng ngerjainnya. Mau dicatat dulu? Silahkan ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Ganti nggak di situ? Belum, Kak. Oh. Udah, Kak, udah. Udah, oke. Jadi contoh soal yang pertama itu kayak gini ya. Contohnya misal senyawa aspartam. Aspartam adalah pemanis buatan yang 160 kali lebih manis daripada gula tebu sukrosa. Rumus molekul aspartam itu C14, H18, N2O5. Umum ya, kalau soal kimia itu dikasih
informasi dulu gitu, terus nanti baru soalnya apa gitu. Nah, contoh yang pertama nih, yang A, hitung massa molar dari aspartam. Gimana sih kalau ngitung massa molar dari aspartam? Jadi kalau untuk massa molar aspartam kan kita udah tahu tuh. Ini ya, rumus molekul senyawanya. Jadi kalau untuk hitung massa molarnya, kita bisa hitung dari penjumlahan AR dari setiap unsur penyusun senyawanya ya. Berarti kalau di sini MR-nya nah, ini kan senyawa aspartam itu tersusun dari 14 atom C ya. Nah, 14 atom C, terus ditambah tuh sama 18 atom H, 2 atom N, sama 5 atom O. Terus macet ya. Nah, untuk AR setiap dari atom unsur ini, tahu nggak, Dede? 6, Kak. Ya? ARC 6 kali 14. ARC 6. ARC itu 12 ya. Itu mah jumlah elektronnya kayak gitu ya. Bukan atom relatifnya. Maaf. Jadi kalau ARC itu 12, ARH itu 1 ya. 1 nih. N itu 14. Jelek banget nih. Terus O itu 16 ya. Kali 5. Jadi totalnya berapa tuh? Kalau ditambahin. 14 kali 12, terus 18 dikali H itu 1, sama 2 dikali N-nya 14, ditambah 5 dikali 16. Jadi total 14. 294 gram per mol ya. Semuanya dapat nggak? Segitu. Semuanya bisa hitung massa molarnya. Halo Kak, cara itu jelas nggak ya? Jelas Kak, cuma agak kecil tempatku Kak. Oke, ntar. Oke, sekarang jelas nggak Kak? Jelas. Oke, nah jadi semuanya dapat nggak cara menentukan berapa massa molar dari aspartamnya?
Bisa ya semuanya? Oke, berarti Kakak lanjut ya. Bisa Kak? Oke, lanjut. Yang kedua, yang B ya. Yang ditanyakan yang B itu berapa jumlah atom karbon yang ada dalam 2,5 mol aspartam. Berarti yang ditanya itu ini ya, jumlah atom karbon. Nah, karbon di dalam senyawa aspartam itu ada 14 ya. Jadi, cara penentuan jumlahnya itu, J karbon itu sama dengan banyaknya karbon di senyawanya 14, terus kali sama mol 2,5 dikali nilai bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro berapa? Untuk menentukan jumlah partikel itu dikali ya. Sesuai dengan konsep mol sebelumnya. Na itu sama dengan 6 kali 6,023 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi itu ini apa sih? Jadinya nanti dapat nilainya itu 2,1 kali 10 pangkat 25. Semuanya bisa nggak? Maaf. Oke, sebelum Kakak lanjut, ini nanti Kakak hapus udah semuanya udah bisa dapat itu? Atau paham nggak kalau untuk cari jumlah atom karbon di dalam suatu senyawa yang di sini contohnya aspartam? Udah paham semua? Boleh hidupin mic-nya ya kalau misal ada yang tanya ataupun menjawab. Paham Kak? Oke, Na apa Kak? Bilang Avogadro ya, Na itu. Makanya tadi itu kan pas di slide ini nih, konsep mol. Kita kan kalau untuk tentu jumlah partikelnya, kita bisa dari mol, kalau diketahui mol itu kita kali sama Na-nya. Na itu bilangan Avogadro. Nilainya 6,03 kali 10 pangkat 23. Atau biasa juga orang buat juga 6,02 juga pernah juga ada ya. Oke. Oke ya, ini hapus. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang C, ditanya berapa jumlah molekul. Berarti semuanya ya, kalau molekul berarti aspartamnya, senyawanya, yang ada dalam 10 gram aspartam. Nah kan kalau berarti sesuai konsep mol sebelumnya ya, kalau jumlah molekul yang ditanya, berarti kan dari mol dikali Na-nya ya. Nah, di sini kan kita belum tahu molnya tuh, molarnya berapa, molarnya berapa, mol dari aspartamnya berapa. Tapi diketahui massa. Berarti kita cari mol aspartam dulu dari massa. Kalau cari mol aspartam dari massa kan ini ya, tinggal massanya atau gram dibagi sama massa molarnya ya.
Berarti kan ini 10 tuh. Dibagi sama, tadi kita dapatnya 294 ya. 294. Makanya nanti dapat sekian mol ya. Baru nanti karena ini ditanya jumlah molekul, jumlah partikelnya berarti kan tinggal dikali molar dikalikan sama Na-nya ya. Bilangan Avogadro-nya. Jadi nanti dapat 10 94 kali 1,023. Nanti dapatnya 2,07 kali 10 pangkat 22 ya. Atom. Oh, karena ini molekul berarti molekul. Sesuai ini ya. Jadi satuannya molekul. 22. Oke, semuanya bisa? Oke, kakak lanjut ke apa? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya itu, berapa massa atom nitrogen yang ada dalam 14,7 gram aspartam? Ditanya itu massa atom nitrogen ya. Jadi kan ini tuh kita taunya cuman molekul aja ya, molekul aspartam yang ini nih. C14, H18, N2, O5. Nah, ditanya massa atom nitrogen. Yang diketahui massa aspartamnya. Jadi kita lihat nitrogen di dalam molekul aspartam berapa? 2 ya. Jadi kita bisa menentukan massa atom nitrogen itu dari perbandingan mol. Jadi kita bandingin aja. Perbandingan mol itu bisa kita lihat dari perbandingan coefficientnya ya. Berarti kan kalau satu aspartam itu 1, nitrogen itu 2. Jadi ini massa mol nitrogen dibanding sama mol aspartam. Kakak buat mol A aja ya. Mol AS. Mol A aja. AS itu. Ada juga senyawa. Jadi A itu aspartam ya. N-nya 2. Aspartamnya cuma 1 molekul kan. Nah, untuk cari mol yang diketahui massa, berarti kan kita bisa pakai massa per MR-nya ya. Begitu juga dengan massa aspartam. Ini MA-nya kali bagi per MRA-nya. Sama dengan 2 per 1. Jadi nanti untuk massa nitrogennya sama dengan 2 atau jumlah nitrogen dikali, karena ini kan kalau perbandingan ini kan nanti tuh jadi 2 dikali MR nitrogen dikali massa aspartamnya dibagi MR
aspartamnya karena ini satu kan. Dapat MR nitrogen 14 ya. Jadi nanti 2 dikali 14 dikali massa aspartam, di sini berarti 14,7 gram aspartam dibagi sama MR aspartam. Kita dapat dari A ya tadi 294. Jadi nanti jawabannya itu 2, ini 2 ya, dikali MR nitrogennya 14, 8 dikali MA-nya 14,7 dibagi 294. Jadi massa nitrogennya nanti sama dengan 1,39. Nanti mungkin ada yang beda ya, di pembulatan berapa gitu. Kalau angkanya sedikit berbeda. Tapi hampir kalau dibulatin segini ya, gram. Semuanya bisa? Bisa, Kak? Oke. Nah, karena udah tahu yang D, berarti yang E bisa ya? Coba kira-kira kalau yang E berapa jawabannya? Ini kan yang ditanya massa atom oksigen ya. Dengan yang diketahui itu massa aspartamnya 73,5. Berarti bandingin dulu tuh oksigen sama aspartam ya. Oksigennya 5, berarti aspartamnya 1. Nanti jawabannya berapa? Ini jawabannya sekitar 19,98 atau 20 juga ada ya, mungkin kalau dibuatin sama 20 gram. Lanjut, Kak. Oke, semuanya udah dapat? 19,98 gram? Iya, yang lainnya gimana? Sudah, oke. 20 bisa ya? Karena kan 19,98 gram itu pembulatannya 20 ya. Ini palingan beda sama di desimalnya yang dipakai berapa ya nanti. Kalau misalnya kalau makanya 2 desimal atau 3 desimal di belakangnya mungkin ya. Jadi pembulatannya bisa beda sedikit. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu contoh soal yang selanjutnya ini ya. Sebanyak 20 ml larutan KMNO4 0,2 molar tepat bereaksi dengan 80 ml larutan H2C2O4 syarat dengan persamaan. Ini persamaannya ya. 2 MnO4- ditambah 5 C2O4 2- ditambah 16 H+, jadi Mn2+ ditambah 10 CO2 ditambah 8 H2O. Diketahui volume gas yang ditanya volume gas CO2 yang dihasilkan saat diukur pada STP adalah oke. Nah, ini masih menggunakan konsep mol ya. Yang tadi karena ini kita nggak tahu berapa mol CO2 yang dihasilkan, kita
Kita lihat yang diketahui dulu. Yang diketahui itu adalah 20 ml larutan KMNO sama 80 ml larutan H2C2O4 ya. Kita bisa cari tahu dulu ini mol dari KMNO4 minusnya. Karena udah diketahui volume sama molaritasnya ya. Nanti dari perbandingan mol yang diketahui, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Mol dari KMNO4. Ini kakak buat gini karena reaksinya udah setara ya. Terkadang di dalam soal itu reaksinya belum setara, tapi biasanya ditulis reaksi belum setara. Jadi kalau belum setara disetarakan dulu. Tapi kalau ini udah setara ya, hanya kakak lanjut aja langsung. Ini mol KMNO4-nya, kalau diketahui volume, ini volume ya, sama molaritas, berarti untuk cari molnya tinggal dikali molaritas dikali volume ya. Jadi dapat molaritasnya kan 0,2. 0,2 dikali volumenya itu 20 ml. Berarti dapatnya 4 milimol ya. Terus karena kita udah tahu 4 milimol KNO4, berarti kita bisa menggunakan perbandingan volume, perbandingan koefisien untuk mengetahui berapa mol dari CO2. Baru nanti kita bisa lihat volume CO2-nya. Berarti mol CO2 itu tinggal ini ya, kalau ini semisal 4 milimol, berarti ini 5 kalinya kan, 10/2 itu kan 5 kali, berarti 5 dikali 4, tinggal jadinya 20 milimol. 20 milimol itu sama dengan 0,02 mol ya. Kalau jadiin mol, berarti kan ini tinggal dibagi 1000 ya. Terus berarti kalau untuk mengetahui volume dari CO2, itu dengan konsep mol tadi, kalau dari diketahui mol, yang dicari volume, kita tinggal kali sama 22,4. Ini pada keadaan standar ya. Molnya kan 0,02 dikali 22,4. Nanti diperoleh 0,448 liter. Semuanya bisa? Ini masih pakai konsep mol yang biasa ya. Oke, bisa. Kita lanjut berarti. Lanjut ke slide selanjutnya. Nih, kalau contoh soalnya ini. Berikut merupakan persamaan reaksi pembentukan gas SO3 dari SO2 direaksikan dengan O2 menghasilkan SO3. Jika diketahui gas oksigen yang digunakan, ini ya,
adalah 12 liter, maka volume gas SO3 yang dihasilkan adalah. Nah, ini merupakan materi hukum dasar kimia ya, yaitu hukum perbandingan volume atau juga dikenal sebagai hukum Gay-Lussac. Di mana kalau di dalam hukum Gay-Lussac itu perbandingan volume gas yang bereaksi, ya ini ya, membentuk suatu senyawa itu tetap. Jadi kalau di sini semua totalnya 4, di akhir juga 4 gitu ya. Nah, jadi perbandingan itu volume itu akan sebanding dengan perbandingan koefisiennya gitu. Nah, ini reaksinya udah setara belum? Bisa Kak, udah. S-nya 1, O-nya 4, tapi di sini O-nya 3 ya. Ya, ininya setengah harusnya. Oke, kalau nggak, jadi tuh ingatnya dari reaksi setara ya. Kalau belum reaksinya belum setara, disetarakan dulu reaksinya. Ini belum dibahas reaksi setara. Tapi kalau ini aja, dia bisa langsung karena kan perbandingan koefisien ya. Jadi kalau semisal ini setara, tapi kalau disetarakan dulu berarti ini setengah ya. Ini setengah nih. Berarti kalau setengah ini 12 liter, berarti SO3-nya berapa? 24 liter ya. Tinggal perbandingan volume aja. Ya, reaksinya belum setara ya. Jadi setarakan dulu reaksi, baru nanti bandingkan koefisiennya. Kalau ini kan kalau saat dia setengah, boleh setengah bisa dijadiin yang ini jadi 2 ya. Berarti ini dikali 2. Atau ini dijadiin setengah, bisa ya. Jadi kalau ini O2-nya itu 12 liter, berarti otomatis SO3-nya 24 liter ya. Oke, semuanya bisa? Oke, berarti kita lanjut ya. Sebenarnya masih banyak contoh soal-soal stoichiometri lainnya, kayak penentuan rumus empiris, penentuan massa molekul relatif. Jadi kita bahas yang ini dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas per materi stoichiometri apa aja gitu. Atau enggak per satu bundle soal gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal lainnya. Ini yang pertama itu ya ini ya. Berikut ini adalah data potensial reduksi standar enol sel dari beberapa kation. CO itu enol selnya minus 0,24, CR3 plus menjadi CR itu minus 0,74. Reduksi CU itu CU potensial reduksi standarnya 0,34 sampai selanjutnya. Nah, ditanya itu sel volta yang memiliki potensial sel paling besar adalah. Oke, kita bahasnya dari sel volta dulu kayak. Sel volta, kalau di sel volta atau sel elektrokimia itu kan kita ada istilahnya. Kita hitung aja ya. Bentar. Nah, kan kalau sel volta sel volta.
kan ini masuk sel elektrokimia ya, ada istilahnya nanti elektroda. Elektroda, terus ada diketahui nanti tuh ada anoda, ada katoda. Ini anoda A aja. Anoda, terus ada katoda. Kalau anoda itu apa deh? Tempat terjadinya apa kalau di anoda? Kalau di anoda terjadi apa? Biasanya reaksi yang terjadi? Kan kalau sel elektrokimia itu ada reaksi oksidasi. Oh ya, benar ya, oksidasi. Jadi kalau anoda oksidasi, berarti katodanya yang reduksi. Oksidasi itu mengalami kenaikan Gilox ya. Sedangkan reduksi itu mengalami penurunan Gilox. Terus di Solvolta itu kan kalau berdasarkan soal yang tadi kita diberi ini ya, diagram sel. Kan ada diagram sel itu, di sini tuh harusnya terjadi reaksi di anodanya. Terus ini ada jembatan garam. Yang ini reaksi di katoda. Berarti ini yang mengalami oksidasi di sini ya, dari misal dari CU ke CuZn aja deh. Kita sesuaikan dengan soal aja deh. Yang ini. Nah, yang pertama ya, soal A. Cu mengalami oksidasi jadi Cu2+. Terus sedangkan Pb mengalami reduksi jadi Pb. Yang ini itu pemisah ya. Pemisah antara fasa. Kan Cu itu padat, Cu2+ itu dalam bentuk aquos. Tapi kalau misal ada larutan lain, kita bisa di dalam larutannya, bukan Cu2+ doang, kita bisa pakai pemisah koma ya di dalam notasi selnya. Oke, kalau yang A tuh, ini kan mengalami oksidasi, yang ini mengalami reduksi ya. Untuk penentuan berapa NO sel itu, NO sel itu kan dari NO sel yang mengalami potensial reduksi standar yang mengalami reduksi dikurang N0 oksidasi ya. Oksidasi. Jadi tinggal adik-adik hitung dari ini. Berarti kalau yang pertama tuh yang A, Cu jadi Cu2+, terus Pb-nya jadi Pb. Yang mengalami reduksi itu kan dari Pb ya. Berarti Pb berapa? Minus 0,13. Terus yang mengalami oksidasinya kan berarti dari Cu. Cu-nya plus 0,34. Nanti tinggal dikurang. Tinggal dikurang ya. Kalau yang pertama tuh, jadi jawabannya kan minus 0,13 dikurang 0,34 ya. Jadinya minus 0,47 ini. Ini minus 0,47.
Yang A itu minus 0,47. Berarti yang 0,47 ya. Ini minus. Terus yang B, berarti kan yang mengalami reduksi kan yang ini ya, CR3 plus jadi CR. Lihat dulu, CR3 plus jadi CR itu berapa? Ya ini, minus 0,74. Terus yang mengalami oksidasinya itu CO, yang minus 0,28. Berarti tinggal dikurang. Minus 0,74 dikurang minus 0,28. Ini jadinya minus 0,46 ya. Terus yang C juga begitu. Cu2 plus Cu. Berarti ya ini ya, minus 0,34 tinggal dikurang sama minus 0,28. Nanti dapat jawabannya itu 0,62. Ya ini. 0,62. Terus kalau yang D berarti CR3 plus ke CR. Ini ya, minus 0,74. CU-nya 0,34. Ini minus 0,74 dikurang 0,34 ya. 0,4. Minus 1,1,4 1,08. Terus berarti kalau yang D, PB ini CR3 plus jadi CR. Yang ini juga ya, minus 0,74 dikurang sama yang PB ini, minus 0,13. ya, minus 0,61 ya ini. Minus 0,61. Jadi untuk perhitungan potensial reduksi dari, kalau diketahui, udah tahu potensial reduksi standar, terus udah diketahui rotasi selnya, bisa kayak gitu ya. Karena kalau enol sel itu dari enol sel reduksi, berarti yang reduksi yang mengalami reduksi itu kan di katoda ya, yang katoda, terus yang dikurang enol sel oksidasi, yang mengalami oksidasi itu di anodanya. Kira-kira paham nggak kalau penghitungannya? Berarti kan kalau yang terbesar, yang ini ya, 0,62. Yang C berarti ya. Paham nggak kira-kira kalau di ini? Untuk penentuan enol sel dari, oke. Kalau dari enol sel itu kita juga bisa lihat ininya ya. Sel itu spontan atau enggak spontan gitu. Oke, ini kalau paham kakak hapus ya. Oke, lanjut ke soal di samping. Ini yang ikatan kimia ya. Data nilai energi ikatan rata-rata itu ini ya. Gambarnya kelihatan nggak? Jelas nggak di screen ada tabelnya?
Cu, CO2 itu nantinya energinya dibalik jadi minus 0,34. Iya, Kak. Oke, ini ya yang kalau ya Kakak lupa kalau di SMA itu katanya dibalik ya. Sebenarnya mah dibalik itu karena reaksinya yang anoda dari mana ke mana gitu kan. Tapi kalau pengurangan nilai itu kan masuk langsung aja nilainya berapa kayak gitu. Kan kalau yang dibalik itu saat ini ya, saat digabung reaksinya jadi apa? Ini kan kalau diurain misal contoh. Ini kan reaksinya jadinya taruh sempit di sini ya. Cu2 plus buat di sini. Kan kalau untuk pengulangan reaksi itu kan ini ya, reaksi di anoda. Misal apa ya yang biasa. Terus ini reaksi di ini reaksi di katoda ya. Ini di katoda aja deh. Kakak buat K sama A aja ya. Nah, kalau reaksi anoda berarti yang mengalami oksidasi. Kakak lupanya tadi dibalik ya kalau di SMA. Nih, yang A ya, Cu. Yang mengalami oksidasi berarti Cu ke Cu2+. Jadinya reaksinya ini ya. Cu, tapi dibalik. Cu ke Cu2+. Nah, hilang ya, Pak? Taruh dulu Kakak. Cu sama Cu2+ sama Pb ya. Pb2+. Berarti kan ini di anoda nih. Anoda. Cu ditambah jadi CO2+ tambah 2 elektron ya. Terus kalau di katodanya itu ada Pb. Pb2+ ditambah 2 elektron jadi Pb. Sehingga reaksi totalnya Cu ditambah Pb2+, 2 elektronnya sama-sama habis ya. Jadi Cu2+ tambah Pb. Nah, kalau di SMA kalian dikasih tahu itu Cu kan kalau diketahui nol potensial reduksi aja ya. Jadi makanya katanya dibalik itu jadi minus 0,34 gitu. Tapi nanti nilainya akan sama kok sama yang tadi. Kakak kan nggak pakai ini ya, nggak pakai dibalik gitu. Tapi sebenarnya kakak nggak pakai anoda, katoda, tapi konsep reduksi oksidasi. Ini Pb-nya tadi berapa ya? Minus 0,13 gitu. Ini sampai jam 14.20.
Ini yang 0, minus 13 ya tadi kalau ngeliat. Makanya nanti ditambah, tinggal ditambah aja. Ini maksud yang dibalik itu ya. Kan kalau di kakak nggak buat reaksi lengkapnya berapa gitu. Makanya langsung pakai ini. NO-cell itu diperoleh dari NO yang mengalami reduksi, NO yang mengalami reduksi, NO red dikurang NO yang mengalami oksidasi kayak gitu. Jadi nggak perlu dibuat reaksi total. Langsung dicari nilainya. Kayak gitu ya. Semoga bisa paham. Jadi sebenarnya terserah ya kalau mau menggunakan cara SMA, ya kan berarti ini dibuat dulu nih uraian reaksi totalnya. Kalau enggak ya pakai ini yang reduksi siapa gitu. Langsung masukin nilainya aja. Nggak perlu dibalik ataupun diperang. Tapi paham konsep yang ini ya. Kalau ini berarti dia mengalami oksidasi. Kalau yang di sini yang mengalami reduksi. Ini pemisah fasa. Kalau koma berarti dia masih dalam satu bentuk. Kayak misal kalau gas sama gas. Liquid sama liquid. Aqueous sama aqueous kayak gitu. Kalau yang dua berarti jembatan garam ya. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan mengenai sel volta ini? Oke, Kak. Oke. Nggak hapus ya berarti. Semoga semuanya paham ya. Oke, lanjut ke nilai energi ikatan rata-rata. Karena persamanya ini ya, energi ikatan itu diketahui C double bond C itu 609, CH-nya 412. Pokoknya energi ikat diketahui yang di sini ya. Terus persamaan reaksinya itu ini. CH2 yang berikatan double bond sama CH2 itu direaksikan sama HCl membentuk CH3 CH2Cl. Terus diketahui entalpi reaksinya segini. Min 48 kJ per mol. Energi ikatan rata-rata CC yang ditanya. Nah, dari reaksi ini kita uraikan kalau jika entalpi reaksi itu diperoleh delta H ya. Itu ini energi ikatan dari sigma delta H produk, energi ikat produk ya, dikurang energi ikat dari reaktannya. Yang produk itu yang sebelah sini ya, kalau reaksinya kanan. Bisa aja kalau misal reaksinya ditulisnya kiri, tapi jarang ya. Terus berarti ini yang reaktannya. Kita hitung semua yang berikatan. Misalnya kan kalau CH2 berarti kan CH-nya ini kalau diuraikan jadi ini ya, CH. Baru ada C double bond C di sini. Berarti ada ikatan C ke H, C ke H, C double bond C kayak gitu. Ini juga ada. Terus di sini juga ada. Terus reaksinya jadi. Oke. Kan berarti kan bentukannya tuh gini nih. C ada berikatan double bond C ya. Ini H. Ini juga ada H. Ini juga ada H di sini. Karena CH2 ya. Ditambah
sama karena dia direaksikan sama HCl. HCl. Berarti ada ikatan HCl. Kalau di sini senyawa ini berarti ada ikatan CH-nya 1, 2, 3, 4. Terus ada ikatan C double bond C-nya 1. Kayak gitu ya. Itu yang direaktan. Jadi CH3 Cl. H ini H ya. Ini juga H. Ini berarti H ada 3 kan? Nah, berarti kalau untuk energinya itu kita hitung dari sigma energi ikat yang di sini produk. Ini produk ini ya dikurang sama energi ikat yang di reaktannya. Berarti yang ini ditambah ini kayak gitu. Kalau di sini kan berarti ada satu ikatan C double bond C ditambah 4 ikatan CH tambah sama kalau yang di reaktornya ikatan HCl. Kalau di produknya itu ada satu ikatan C aja, tunggal ya. Terus ada ikatan CH 1, 2, 3, 4, 5 sama satu ikatan CCl. Tuh. Berarti tinggal kalau delta H-nya tinggal ditambah ya. Kalau ini kan berarti karena di produk itu ada CH-nya 5 ya kan. CH-nya 5, 1, 2, di sini 2 nih, di sini 3, 5, terus di sini ada 4. Kita bisa langsung kurangin aja gitu, nggak usah ditambahin lagi gitu. Kalau cara cepatnya ya. Ini kan 4 ya CH-nya. Dan berarti tinggal CH1 di sini. Terus ada CC sama CCl. Terus kalau di sininya ada C double bond C, di sini HCl. Berarti tinggal ditambahkan nilainya berapa. Jadi jadinya delta-nya itu, entalpinya sama dengan ada ini ya, delta H produk dikurang delta H reaktan. Tadi H di produk itu ada 5 CH ya, terus di reaktan ada 1. Ada 4. Berarti kita tinggal energi ikat di yang C ini, CH1, energi ikatnya ditambah sama CCl, terus tadi lagi satu lagi C. Kalau di reaktan itu tinggal energi ikat C double bond C sama CL HCl. HCl. Nanti setelah kurang, karena kan delta H ininya udah tahu ya, delta H reaksinya kan udah tahu, diketahui tadi. Jadi nanti bisa diperoleh CL-nya. Nah, ini. Paham nggak kalau ditanya penghitungan
energi entalpi dari suatu reaksi. Ini kakak kira tadi itu nggak sampai sini, jadinya nggak kaurain gitu loh. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira kalau soalnya mengenai entalpi reaksi, kalau diketahui energi ikatannya satu-satu. Kira-kira paham nggak? Oke, paham ya. Oke, kalau paham, kakak lanjut kali ya. Nah, ini yang terakhir ya. Berdasarkan reaksi berikut. Ini reaksinya. CH3OH. Ini reaksi yang ditanya itu ini ya, yang bukan pasangan asam basa konjugasi. Kalau asam basa konjugasi itu fokus ke yang kehilangan H atau penambahan H. Jadi lihat, kalau satunya berarti ada yang kehilangan, satunya ada yang ditambah kayak gitu. Kalau yang A, CH3OH, CH3O minus. Ada ya? Benar ya? Berarti kalau ini asam, ini misalnya gitu. Terus yang B itu HC2H3O2. Oke, lanjut ya. Yang B itu kan HC2H3O2 sama HCO3 minus. Nah, itu tuh beda banget ya. Berarti ini seharusnya yang jawabannya yang ini ya. Tapi lanjut, jadi konsepnya mah kalau asam basa konjugasi itu ada yang penambahan H, ada yang kekurangan H gitu. Satu, terus ada yang kekurangan H. Senyawanya sama ya. Maksudnya kan kalau CH3OH, satu lagi itu CH3O minus. Kalau ini yang C, C6H5NH2. Yang ini C6H5NH3 plus. Ini ketambahan H. Yang ini kekurangan H ya di sini. Terus C2H3O2 minus. Satu lagi tuh HC2H3O minus. O2. Yang ini yang ada lebihannya. Yang ini enggak. Terus ini HCO3 minus. Satu lagi CO3 2 minus. Ini yang ada satu lebih H, ini yang enggak. Kayak gitu. Paham nggak? Kalau semisal ada lagi soal nih, pasangan asam basa konjugasi di option yang ini yang merupakan pasangan asam basa konjugasi yang mana gitu. Bisa ya? Wala, paham nggak? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira? Oke, kalau enggak, kita tutup aja ya, Kak Kaisan. Oke, Kak. Udah kesorean juga kali. Mau asar. Ya. Oke. Kalau gitu, Kakak tutup sampai di sini ya. Semoga paham sama materinya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di grup ya, Kak. Ya, Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tuti buat yang udah mengajar hari ini. Dan terima kasih juga buat yang peserta lainnya yang telah join dan telah bergabung sampai akhir ya. Untuk file PDF diberikan hanya ke siswa bimbel premium Hore Digital, bimbel intensif ya. Kita itu lagi ada paket intensif untuk persiapan UTBK.
Sama juga kalau misalnya pengen gabung ke grup-grupnya bisa DM Igore Digital atau chat ke WA adminnya. Atau kalau mau ngelihat recordnya itu nanti ada di channel YouTube-nya ya. Channel YouTube-nya ada di bio Igore Digital gitu. Jadi kalau mau tahu info lebih lanjut lebih enak ke DM Igore Digital aja. Oke, karena udah banyak yang live juga tadi, mungkin udah agak kelamaan ya. Kakak tetap aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila tadi telat mulai dan tadi ada jaringan juga kakak ada kendala karena lagi hujan di sini jadi tadi telat startnya. Mohon dimaafkan ya. Dan sekian dari kakak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.